Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anakku semua, apa itu informasi penting dari isi teks? Ada yang tahu? Nah, pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang informasi penting dari isi teks. Adakah yang tahu kira-kira? Ya, betul. Informasi penting dari isi teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, kita mulai pada pembelajaran 1. Di sini ada teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Kita mulai membaca ya. Pada paragraf pertama, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rajin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, di sini ada 2 paragraf dengan judul teks Dayu dan Ikan Hias. Sekarang perhatikan. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau yang disebut juga mind map. Nah, kamu telah membaca bacaan Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, ini adalah mind map. Dalam kotak ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nah, ini adalah teks bacaan Dayu dan Ikan Hias. Kita mulai untuk pertanyaan pertama. Apa nama ikan hias yang dipiara? Nah, apa nama ikan hias yang dipiara oleh Dayu? Ya, nama ikannya yaitu berjenis ikan mas koki. Berikutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Ya, pada kotak berikutnya ini siapa yang memelihara ikan hias? Ya, betul. Yang memelihara yaitu Dayu. Berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, kita lihat pada bacaan di sini. Kira-kira kapan ikan hias itu diberi makan? Ternyata jawabannya adalah setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Pertanyaan berikutnya,
Apa yang diperhatikan Dayus saat melihat ikan hiasnya? Kira-kira apa ya yang diperhatikan Dayus saat melihat ikan hiasnya? Nah, Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Pertanyaan berikutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Oh ya, kita. Jadi ikan hias itu dipelihara di akuarium. Kemudian kapan akuarium itu dibersihkan? Tadi sudah dibaca kan? Ternyata akuarium itu dibersihkan Dayu seminggu sekali. Nah, seminggu sekali. Kapan kegiatan itu dilakukan? Seminggu sekali. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Gimana? Mudah kan dalam menjawab pertanyaan? Untuk materi berikutnya, kita lihat di sini, perhatikan suasana pada gambar di samping. Nah, kita lihat di sini ada anak yang sedang bermain, kemudian ada berbagai macam hewan di sini, ada kupu-kupu, ada angsa, ya, kemudian ada ayam, ada kambing, ada kucing, ada burung, kemudian ada beberapa tanaman di sini. Ya, setiap makhluk hidup yang kita lihat di sini pada gambar membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, kita belajar sistem pernafasan hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit. Serangga bernafas dengan trakea. Ikan bernafas dengan insang. Amfibi atau katak bernafas pada saat menjadi berudu, bernafas dengan insang. Nah, saat dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Reptilia, nah, bernafas dengan paru-paru. Burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Nah, kita akan belajar tentang alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, ini adalah gambarnya cacing, kemudian di sini adalah sistem pernafasan pada cacing. Jadi kulit cacing ini ada lubang kapiler, yaitu untuk memindahkan karbon dioksida dan menyerap oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Jadi alat pernafasan pada cacing yaitu pada kulit. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sekarang kita belajar tentang alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Nah, ini adalah gambar serangga atau lebah. Sistem pernafasan pada lebah, ya, ini terletak pada trakea atau di seluruh tubuhnya. Serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, sini ada abdomen, kemudian spiracle, ini spiracle thorax, kemudian ini spiracle abdomennya. Gimana? Sudah paham? Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ini adalah sistem pernafasan pada ikan. Perhatikan di sini, ya, ini ada air masuk ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan melalui insang, kemudian dikeluarkan melalui insang. Sistem pernafasannya yaitu kita mulai dari air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan.
ini. Kemudian mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Ya, seperti ini. Airnya keluar melalui insang. Terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Di mana itu? Di dalam insangnya. Gimana? Sudah paham ya? Nah, ini ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Ini penjelasannya, kalian pahami betul-betul? Gimana? Sudah jelas? Baik, kita masuk pada alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, kita contohkan hewan amfibi ini adalah katak. Sistem pernapasan pada katak ada paru-paru. Kemudian di sini juga ada insang. Nah, ini adalah cepong. Kemudian di sini adalah gambar katak dewasa. Amfibi mempunyai dua tahap hidup, ya, di air dan di darat. Di air. Nah, pada fase berudu bernafas menggunakan insang, ya, letaknya di samping ini, di atas kepala, samping kepala, ya. Kemudian di darat. Nah, pada fase dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kalau sudah dewasa, katak itu bernafas menggunakan paru-paru. Jadi, alat dan sistem pernafasan pada katak itu saat berudu bernafas menggunakan insang, kemudian saat dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Gimana? Cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, kita menginjak pada alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, reptil ini kita contohkan. Di sini ada kadal, gambar kadal, dan gambar ular. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu menuju ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubam di air, yang berada di air, di dalam air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Bagaimana? Sudah jelas tentang sistem pernafasan pada reptil? Cukup jelas ya. Kita menginjak pada alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Di sini adalah gambar burung dan sistem pernafasannya. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Nah, paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung, ini, ya, pada pangkal paru sebelah atas ini. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Nah, kemudian dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru, sebagian masuk ke kantong udara seperti ini. Ya, dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Saya ulangi ya. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Ya, ini paru-parunya. Nah, saat burung terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Gimana? Cukup jelas? Jelas, kita berinjak pada alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Ini adalah gambar mamalia darat. Ada mamalia darat dan ada mamalia air. Nah, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda.
mamalia air, misalnya ada paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup sebaliknya. Saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup tertutup. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, seperti gambar di sini, tayangan di sini, ini ada lumba-lumba sedang menangkap bola. Ya, dia muncul ke permukaan air. Nah, katupnya terbuka. Saat itu dia akan menghirup oksigen. Ya, saat lumba-lumba masuk ke air, nah katupnya tertutup. Gimana? Sudah jelas? Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Dah.